Pada tahun 1990, pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang bener-bener mengerikan yang kalau lo perhatikan baik-baik, lo pasti bakalan garuk-garuk kepala. Cerita dimulai pada bulan November tahun 1990 di mana ada seorang wanita yang bernama Sulisia yang lagi duduk sendirian di sebuah peron stasiun kereta api. Pas itu Sulisia yang cuma pakai baju seadanya sambil juga membawa koper dan tas. Kondisinya dia itu lagi sangat-sangat gusar. Diketahui ya, pada hari itu Sulisia adalah seorang wanita berusia 26 tahun, seorang guru TK, dan juga seorang istri yang lagi berantem hebat nih dengan suaminya. Sulisia udah nggak tahan banget dengan kelakuan suaminya di rumah karena suaminya ini adalah tipikal orang yang kasar dan temperamen. Dikarenakan nggak tahan pada saat puncak kemarahan ya, Sulisia memutuskan untuk packing dan langsung kabur dari rumah menuju ke stasiun kereta. Nah, stasiun kereta yang sedang ditongkrongin Sulisia diketahui bernama Stasiun Kikihar yang letaknya di kota Nehe, Cina. Biasanya kalau ada masalah rumah tangga ya, kita kan bakalan pulang tuh ke rumah orang tua. Kita bakalan ngadu atau berkeluh kesah ke orang tua kita perihal permasalahan rumah tangga kita. Sulisia ini agak beda kondisinya. Dia tahu kalau orang tuanya tuh agak kuno, agak kolot, agak konvensional, yang mana kalau dia berkeluh kesah tentang permasalahan rumah tangga, malah Sulisia yang dihabek sama orang tuanya. Orang tuanya juga nggak akan menyetujui ide untuk bercerai. Dia yakin kalau orang tuanya tuh pasti menyuruh Sulisia untuk menerima suaminya apa adanya. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus mempertahankan pernikahanmu. Pikirannya Sulisia tuh begitu tuh. Nah, gara-gara pikiran inilah Sulisia yang lagi duduk di salah satu bangku stasiun ya, itu mulai nangis, kesel, sedih, galau, pokoknya berbagai macam emosinya itu bercampur menjadi satu. Apalagi Sulisia tahu, sadar betul kalau dia tuh sekarang nggak punya tujuan untuk pergi kemana. Kayak, gue emang berhasil kabur, tapi gue nggak tahu mesti kabur kemana. Jadinya yang bisa Sulisia lakukan pada saat itu adalah ya cuman duduk aja di salah satu bangku stasiun sambil meratapi nasibnya. Nah, baru sebentar Sulisia meratapi nasibnya, bulu kuduk dia itu merinding. Pas momen ini dia ingat kalau kota di mana dia sekarang itu kondisinya lagi nggak aman. Sekedar informasi ya, Sulisia ini lahir, besar, dan tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Nehe yang ada di provinsi Heilongjiang yang ada di negara Cina. Kota Nehe ini literally bener-bener kecil banget. Bahkan saking kecilnya kota ini, di peta itu nggak ada, nggak kelihatan, kayak nggak dianggap. Penduduk di kota ini juga nggak banyak, sekitaran 70.000 jiwa, dimana ini terbilang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di negara Cina pada tahun 90-an. Kontur tanah di kota Nehe juga kebanyakan bukit dan pegunungan yang ngebuat kebanyakan penduduknya itu bekerja sebagai petani yang hidupnya santuy banget. Nah, yang membuat Sulisia merinding adalah tiba-tiba dia keinget dengan sebuah berita yang mengabarkan kalau beberapa bulan terakhir banyak wanita yang mendadak menghilang secara misterius di kota Nehe. Kebanyakan wanita yang menghilang ini setelah diinvestigasi oleh polisi ya, banyak yang bilang kalau mereka tuh terakhir kali terlihat sedang berada di stasiun kereta Kikihar. Sulisia sekarang itu berada di stasiun kereta Kikihar. Bulu kuduk dia merinding karena dia takut menjadi korban yang selanjutnya. Walaupun begitu, Sulisia juga tahu kalau kebanyakan wanita yang menghilang ini adalah pekerja seks komersial atau PSK. Sulisia yang adalah seorang guru TK ini agak tenang karena dia bukan PSK. Dia adalah guru TK. Selain itu juga, berita mengenai wanita yang hilang misterius ini itu bisa dibilang agak sedikit lebay. Menurut Sulisia, wanita-wanita PSK yang hilang ini itu bisa jadi mereka pergi ke stasiun kereta Kikihar untuk kabur dari kota Nehe. Tujuan mereka kabur ya mungkin untuk memulai kehidupan baru sambil juga menghapus jejak kehidupan lama. Dan jadinya menghilang deh. Bisa dibilang pada momen ini ya, Sulisia itu kayak berpositif thinking kalau kasus wanita hilang yang terjadi belakangan ini cuman bakalan ya rumor aja lah dan gak bakalan kejadian ke gue. Sulisia juga menjaga benar nih sikap dan respon dia terhadap orang-orang yang lagi berlalu lalang di stasiun. Dia kayak nggak mau kelihatan lemah dan nggak mau kelihatan kayak wanita yang mudah dikibulin. Pokoknya Sulisia kayak meyakinkan dirinya kalau dia bukan dan nggak mau menjadi korban selanjutnya. Yang dia nggak tahu adalah Sulisia ternyata
diam-diam sudah ditargetkan untuk menjadi korban selanjutnya. Nah, sebelum gue lanjutin ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain nih notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Sulisia ini kan masih duduk tuh ya di bangku stasiun. Pikirannya lagi kacau, pakai baju seadanya, terus juga ya make up juga seadanya lah karena diburu-buru kabur tuh. Matanya juga lembab karena habis nangis dan wajahnya juga cemberut, bengong, sedih gitu. Pokoknya kelihatan banget lah kayak orang yang lagi gusar. Nah, pas lagi bengong dan sesekali nangis, tiba-tiba ada nih satu kereta yang baru sampai di stasiun Kikihar. Satu kereta ini lalu mengeluarkan banyak penumpang dan untuk beberapa menit kemudian stasiun Kikihar itu menjadi agak ramai karena kedatangan orang-orang. Pada momen ini banyak tuh orang-orang yang lewat di hadapannya Sulisia. Namun orang yang lewat itu pada cuek lah, pada mengabaikan atau paling cuman kayak ngelirik dikit gitu sambil jalan. Nah, di antara orang-orang yang lewat ini ada satu orang yang tertarik perhatiannya pada kondisinya Sulisia. Kita sebut saja satu orang ini dengan sebutan Fulan. Fulan penampilannya ini bisa dibilang good looking, kayak opa-opa Cina, tapi ada darah-darah bulenya. Lalu badannya tinggi, berdiri tegak, gak kurus tapi juga gak gemuk, rambutnya rapih, lalu juga tatapan matanya tuh agak sedikit tajam. Terus juga karena Fulan baru aja pulang dari urusan bisnis, pakaian dia itu rapih, menggunakan jas, dasi, bermantel bulu wol, sambil juga membawa semacam koper gitu yang berbahan kulit. Bisa dibilang Fulan ini penampilannya kayak eksekutif muda di tahun 90-an. Waktu itu Fulan yang baru tiba di stasiun Kikihar ini turun kereta dan ngelihat Sulisia itu lagi duduk bengong dengan penampilan yang rada-rada acak-acakan. Fulan merasa bingung karena tumben-tumben aja nih ada calon penumpang kereta yang bengong kayak nggak tahu arah. Kalau Fulan melihat sekeliling stasiun ya, semua orang yang ada di sini itu berlalu lalang dengan tujuan dan pikiran yang jelas. Kayak ada yang jalan cepat mau naik kereta, jalan santai karena baru pulang, terus juga mampir ke toilet, keluar stasiun, lagi beli tiket, mampir ke minimarket. Pokoknya semua orang itu pada sibuk dan fokus dengan kehidupannya. Nah, ini ada nih satu wanita duduk bengong dengan penampilan gusar sambil juga menangis. Pas ini karena semua orang di stasiun mengabaikan wanita ini ya, Fulan yang juga adalah opa-opa Cina berhati gentleman, dia kayak menghampiri Sulisia lalu memberikan dia secarik tisu. Sulisia yang lagi bengong terus tahu-tahu ditawarin secarik tisu, ini awalnya agak kaget, kayak dia kayak mau menolak gitulah. Tapi pas Sulisia melihat Fulan yang berpenampilan seperti eksekutif muda yang menawarkan tisu lagi, dia kayak Sulisia tuh kayak bengong terkesima gitu. Di momen ini Fulan kayak berusaha tuh menyadarkan Sulisia kayak, halo mbak, ini tisunya silakan diambil. Sulisia yang sadar dari bengongnya itu langsung tuh menerima tisu dari Fulan. Begitu Sulisia menerima tisu, dia langsung ngelap tuh ya muka dan matanya yang berair. Pada momen ini Sulisia tuh rada-rada malu karena anjir lah, tanpa disadari ternyata gue nangis banyak nih di sini sampai-sampai ditawarin tisu sama orang random. Tapi di satu sisi juga Sulisia merasa bersyukur karena ya walaupun dunia gue agak berantakan, masih ada tuh yang mau nolongin gue walau hanya secarik tisu aja. Sulisia yang masih mengelap muka dan matanya ini sambil tersenyum malu gitu ya mengucapkan terima kasih kepada Fulan. Fulan lalu bilang, iya nggak apa kok, kamu kenapa? Ada masalah kah? Kamu baik-baik aja kah? Fulan pun duduk tuh di samping Sulisia, tapi agak jauh, kayak jaraknya tuh mereka tuh kayak ya sekitaran 1 meter lah. Jadi nggak bener-bener di samping banget. Pas Fulan duduk di sampingnya, Sulisia yang tadinya terharu ini langsung waspada, kayak langsung standby gitu. Dia masih ingat dengan kasus wanita yang hilang dan dia juga ingat kalau mesti menjaga sikap supaya tidak menjadi korban wanita yang menghilang selanjutnya. Tapi ngelihat Fulan yang penampilannya good looking, eksekutif muda yang lagi duduk di sampingnya dengan wajah yang penuh empati, simpati, perhatian dan lagi nungguin jawaban, Sulisia itu kayak agak menurunkan kewaspadaannya.
Sulisia kayak berpikir, gak mungkin kalau Fulan ini berniat jahat. Toh Fulan juga menjaga jaraknya dengan gue. Toh Fulan juga seorang eksekutif muda. Gak mungkin lah dia orang jahat. Ya udah deh, Sulisia mulai tuh bercerita kepada Fulan kalau dia punya masalah rumah tangga. Fulan yang baru aja menerima sedikit cerita dari Sulisia, ini kayak semakin excited gitu mendengar ceritanya. Dia kayak, oh iya, masalahnya apa mbak? Kok kamu bisa sampai kabur dari rumah, itu kenapa? Pas itu Sulisia bercerita lebih banyak lagi, lebih detail mengenai rumah tangganya, suaminya, orang tuanya, bagaimana dia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai guru TK demi kabur dari suaminya, keuangannya, pokoknya semuanya tuh bocor lah. Sulisia ceritain semuanya. Nah, selama diceritain, Fulan bener-bener memperhatikan Sulisia. Kayak nggak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali Sulisia. Jadi bener-bener fokus dan juga berempati kepada Sulisia. Sulisia juga nyaman curhatnya karena selama bercerita, Fulan tuh tetap menjaga jarak, tidak menyentuhnya, pokoknya bener-bener hanya mendengarkan dan berempati kepada Sulisia. Nah, di akhir sesi curhat, Fulan bilang, jadi kamu sekarang nggak punya pekerjaan dan tempat tinggal nih. Gimana kalau kamu kerja di pabrik aku dulu aja untuk sementara? Kita bisa kok mampir ke rumahku di dekat sini untuk mengurus administrasinya. Pas Fulan mengajak Sulisia mampir ke rumahnya, Sulisia langsung full lagi waspada. Sulisia yang tadinya menurunkan defense-nya untuk curhat, itu langsung curiga ke Fulan karena kok lo baru kenal udah ngajak main ke rumah ya? Ini red flag nih. Ini sus banget nih. Fulan pun juga sadar dengan Sulisia yang ekspresinya itu mendadak berubah menjadi curiga. Walaupun begitu, Fulan tersenyum aja. Kayak, paham lah kalau lo curiga. Kayak, wajar kok. Fulan pun menjelaskan pelan-pelan ya. Dia mulai memperkenalkan dirinya. Ternyata nama aslinya Fulan adalah Jia Wench. Jia Wench bilang kalau dia adalah seorang manajer di sebuah pabrik produksi mesin yang lokasinya nggak jauh dari stasiun. Rumahnya juga itu nggak jauh dari pabrik. Jadi lokasi antara stasiun, pabriknya, dan rumahnya itu saling berdekatan. Cukup jalan kaki aja udah sampai kok. Kebetulan Jia Wench hari itu baru aja pulang dari urusan bisnis di kota lain. Dan pas pulang, pas sampai di stasiun Kikihar, dia ngelihat Sulisia lagi galau, lagi nangis, lagi gusar, pokoknya lagi kelihatan bermasalah. Yaudah deh, dia tolong tuh Sulisia atas dasar karena gak tega aja ngelihat Sulisia nangis sendirian. Dirasa Jia Wench bisa bantu Sulisia, dia menawarkan bantuan kepada Sulisia. Lalu di akhir perkenalannya, Jia Wench bilang tuh ke Sulisia, kayak, kalau kamu nggak mau, itu nggak apa-apa kok. Aku nggak memaksa. Aku hanya benar-benar ingin tulus menawarkan bantuan. Sulisia pada momen ini itu rada bingung ya. Kayak di pikirannya tuh punya banyak firasat yang berkecamuk. Di satu sisi, Sulisia mesti waspada dengan orang-orang di sekitarnya karena dia bisa menjadi korban wanita yang hilang selanjutnya. Dia mesti waspada nih terhadap Fulan alias Jia Wench. Di satu sisi lain, Sulisia berfirasat kalau Fulan alias Jia Wench ini bukanlah orang jahat kok. Dia eksekutif muda berpenampilan good looking, rapih, dan meyakinkan yang ingin emang menawarkan bantuan. Jia Wench bahkan tidak memaksa Sulisia untuk menerima bantuannya. Bisa dibilang keputusannya itu ada di tangan Sulisia. Nah, setelah menimbang firasat dan pemikirannya, Sulisia akhirnya memutuskan dan bilang ke Jia Wench kayak, oke, gua mau ikut ke rumah lo. Ya udah deh, Sulisia dan Jia Wench ini jalan berdua menuju ke rumahnya Jia Wench. Begitu sampai di depan rumah, Sulisia ini agak terkesima dengan rumahnya Jia Wench. Ternyata rumahnya Jia Wench ini cukup besar, cukup elegan, dan cukup rapih. Tapi nggak begitu mencolok. Bisa dibilang ternyata rumahnya Jia Wench ini tuh kayak rumah dari salah satu orang yang paling kaya di kota Nehe. Dan bener banget, jaraknya itu dekat dengan stasiun Kikihar, dan di ujung jalan itu ada bangunan pabrik tempat Jia Wench bekerja. Pas ini Sulisia agak merasa tenang karena so far apa yang Jia Wench bilang itu ada benarnya, ada jujurnya. Jia Wench membuka pintu rumah dan mempersilahkan Sulisia untuk masuk tuh. Di dalam rumah, Jia Wench kayak memimpin Sulisia untuk yuk kita ngobrolnya di dapur aja sambil minum teh. Sesampainya di dapur, Jia Wench mempersilahkan Sulisia untuk duduk di kursi yang ada meja makannya. Jia Wench lalu menyalakan kompor lalu memasak air untuk menyeduh teh. Di sela-sela memasak air, mereka ngobrol tuh tentang pekerjaannya Sulisia nanti.
Begitu tehnya udah jadi, Jia Wench menyuguhkan teh untuk Sulisia dan juga untuk dirinya sendiri. Mereka berdua sekarang lagi duduk tuh di meja makan sambil minum teh dan juga ngobrol tuh. Sulisia dengan senang hati ya meminum teh hangatnya sambil nanya-nanya nih perihal kehidupan pribadinya Jia Wench. Bisa dibilang obrolan mereka yang tadinya tentang pekerjaan sekarang udah mulai mengarah nih ke kehidupan pribadi. Dalam obrolan ini, Jia Wench bercerita kalau dia sempat punya istri, tapi sekarang bercerai karena istrinya selalu aja komplain kalau Jia Wench itu selalu sibuk bekerja. Nah, pas bercerita begini, Sulisia itu berusaha ya untuk fokus mendengarkan ceritanya Jia Wench. Tapi entah kenapa matanya Sulisia itu rasanya berat banget untuk melek. Sulisia kayak mau ngedip nih ya matanya, tapi susah banget untuk membuka lagi. Terus kepalanya Sulisia itu mulai berasa semakin lama semakin pusing. Saking pusingnya pandangan matanya Sulisia itu terkadang ngeblur, fokus, ngeblur, lalu fokus. Dan gak lama kemudian, Sulisia ini berasa kayak diserang hawa ngantuk yang kuat banget. Sampai-sampai pada bulan Desember tahun 1990, sekitaran 2 minggu setelah Sulisia bertemu dengan Jia Wench, polisi untuk yang sekian kalinya menerima laporan tentang orang yang menghilang secara misterius. Walaupun begitu, ada yang membuat laporan kali ini agak sedikit berbeda dan membuat polisi agak sedikit bingung. Jadi, laporan orang yang hilang kali ini bukanlah tentang Sulisia dan juga bukan tentang wanita PSK, melainkan tentang seorang bapak-bapak random. Sekedar info ya, jadi selama 6 bulan terakhir, polisi di kota Nehe itu telah menerima 20 laporan orang menghilang secara misterius dan semuanya adalah wanita PSK. Dan mereka semua terakhir kali terlihat berada di stasiun Kikihar, kota Nehe. Nah, pas polisi menerima laporan wanita PSK yang hilang, polisi kayak remeh gitu loh. Kayak palingan wanita PSK ini kabur dari kota Nehe menggunakan kereta ya di stasiun Kikihar untuk memulai kehidupan baru sambil juga menutup kehidupan lama. Jadinya polisi tidak begitu sigap dengan laporan wanita PSK yang hilang. Tapi sekarang polisi rada bingung, kok tumben kali ini yang menghilang di stasiun Kikihar adalah seorang bapak-bapak. Apakah bapak-bapak ini juga kabur dari kota Nehe untuk memulai kehidupan baru? Atau jangan-jangan emang ada tindakan kriminal yang ngebuat orang itu menghilang secara misterius di stasiun kota Kikihar. Polisi pun akhirnya membuka investigasi mengenai laporan hilang ini. Tapi masih kecil-kecilan. Mereka masih remeh lah dengan laporan hilang ini. Pas itu investigasi sedang berjalan nih dan udah mulai masuk ke minggu ke-6 semenjak dimulainya investigasi. Tapi walaupun investigasinya sudah dimulai, jumlah orang yang menghilang bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah dong. Jadi selama 6 minggu proses investigasi, terdapat 2 wanita dan 3 orang pria yang dilaporkan menghilang lagi dan semuanya dikabarkan terakhir kali terlihat sedang berada di stasiun kereta Kikihar. Bisa dibilang hampir seminggu sekali ada aja 1 orang yang dilaporkan menghilang di stasiun kereta Kikihar. Pihak kepolisian juga semakin bingung. Ini kok diinvestigasi malah makin banyak yang hilang. Ini kita bisa kejebolan atau apa? Ini gimana ceritanya? Di samping itu juga, warga kota Nehe mulai mendesak kepolisian untuk membuka investigasi lebih besar lagi. Karena yang hilang sekarang itu bukanlah cuman wanita PSK aja, tapi orang-orang random dari berbagai jenis kelamin dan juga pekerjaan. Nah, kabar atau kasus mengenai orang yang hilang ini itu akhirnya mulai menyebar tuh keluar kota Nehe. Bahkan sampai terdengar ke kota-kota besar yang ada di Cina. Bahkan orang-orang di Cina itu pada masa itu ya kayak punya semacam dark jokes gitu yang bilang kalau lo ingin menghilang, pergilah ke kota Nehe, lo akan menghilang tanpa jejak untuk selamanya. Pihak kepolisian pun mau nggak mau membuka investigasi besar nih mengenai orang yang hilang yang ada di kota Nehe. Walaupun begitu, polisi masih juga dibuat bingung karena petunjuk yang mereka dapat itu agak ngejelimet. Jadi selama beberapa bulan terakhir yang menghilang adalah wanita PSK. Lalu beberapa minggu terakhir yang menghilang sekarang adalah orang random, entah itu laki-laki, wanita, tua muda, dan dari berbagai macam profesi. Polisi rada bingung karena yang tadinya berpola sekarang menjadi random. Terlebih lagi, kasus orang hilang ini itu tidak meninggalkan bukti, jejak, petunjuk, informasi, bahkan juga saksi mata. Bahkan gak ada satupun orang yang menghilang itu ditemukan lagi dalam kondisi meninggal dunia. Jadi gak ada satu mayat pun yang ditemukan.
Kan kalau ada mayat dari orang yang hilang itu ditemukan, polisi bisalah mengolah mayatnya untuk dicari informasi atau petunjuknya. Tapi karena nggak ada mayat, jadinya polisi minim informasi ataupun petunjuk. Nah, satu-satunya petunjuk yang bisa polisi andalkan pada masa itu adalah kebanyakan orang yang hilang ini kan terakhir kali terlihat berada di stasiun kereta Kikihar, Kota Nehe. Ya udah deh, polisi akhirnya menjaga ketat stasiun kereta Kikihar dengan harapan korbannya menjadi berkurang dan juga mendapati petunjuk dari orang yang sudah menghilang. Sayangnya, bukannya situasinya mereda, malah makin parah. Dilaporkan ada lagi nih 4 orang yang menghilang secara misterius. Tapi kali ini bukanlah di kota Nehe, melainkan di daerah di sekitaran kota Nehe. Polisi pun melakukan investigasi terhadap laporan 4 orang yang menghilang ini. Dan pas itu polisi mendapati petunjuk baru. Jadi 4 orang yang menghilang ini ternyata terakhir kali terlihat itu sedang berada di stasiun kereta yang kebetulan sejalur dengan rel kereta api yang menuju stasiun kereta Kikihar. Polisi waktu itu berpikiran, berarti modus operandinya pelaku sekarang berubah nih. Pelaku yang tadinya beraksi di stasiun kereta Kikihar karena sekarang lagi dijaga ketat, sekarang beraksi tuh di stasiun kereta yang sejalur dengan kereta Kikihar. Ya udah deh, mau nggak mau polisi yang tadinya fokus berpatroli di stasiun kereta Kikihar sekarang membagi fokus patrolinya ke stasiun kereta yang sejalur dengan stasiun kereta Kikihar. Sampai pada akhirnya investigasi dan juga patroli kepolisian kota Nehe ya itu membuahkan hasil. Jadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1991, which is hampir setahun setelah Sulistya menghilang, ada anggota polisi yang lagi mengadakan patroli razia. Waktu itu semua penumpang yang ada di stasiun kereta Kikihar ini lagi di razia rutin nih. Pokoknya semua orang yang mau naik kereta atau turun kereta semuanya mesti diperiksa barang bawaannya dan juga identitasnya. Nah, ada satu orang yang baru aja turun kereta, ini kayak mau berpapasan gitu dengan polisi yang lagi patroli. Satu orang ini memiliki perawakan kayak opa-opa Cina yang rada-rada bule-bule gitu. Badannya juga tinggi tegap, nggak kurus tapi juga nggak gemuk, rambutnya rapih dan tatapan matanya juga agak sedikit tajam. Terus juga pakaian dari satu orang ini itu rapi banget, menggunakan jas, berdasi, bermantel bulu wol, sambil juga membawa semacam koper yang berbahan kulit. Bisa dibilang, gaya orang ini seperti eksekutif muda di tahun 90-an. Pas satu orang ini mau berpapasan dengan polisi patroli, orang ini terdiam dulu, sedetik gitu ya. Lalu balik badan dan langsung jalan cepat. Polisi yang patroli itu notice dengan gerak-gerik mencurigakan orang ini. Polisi langsung teriak, "Hei kamu, jangan kabur! Tunggu dulu." Si orang yang mencurigakan ini malah kabur makin cepat, kayak lari. Sambil lari, orang mencurigakan ini kayak memberikan kode kepada 2 orang temannya untuk ikutan lari, kayak, "Cuy, kabur, kita lagi dikejar polisi nih." 2 orang teman dari orang mencurigakan ini tuh perawakannya juga sama, gaya dan pakaiannya kayak eksekutif muda. Tapi mereka berdua adalah wanita. Ya udah deh, dimulai tuh kejar-kejaran di antara 2 orang polisi yang berpatroli dan juga 3 orang eksekutif muda yang mencurigakan. Singkat cerita, dikarenakan di stasiun Kikihar itu lagi banyak polisi ya, 3 orang eksekutif muda ini itu dengan mudahnya berhasil ditangkap. Mereka bertiga lalu diamankan, diperiksa, dan diinterogasi di ruang terpisah. Dan seperti dugaan lo, salah satu dari 3 orang eksekutif muda yang tertangkap pada saat itu adalah Jia Wench. Pada saat Jia Wench diinterogasi, tasnya kan dibuka tuh sama polisi, dan ternyata isinya adalah obat-obatan narkoboy dan juga obat bius. Polisi langsung mencecer tuh Jia Wench karena polisi menduga kalau Jia Wench ini adalah pengedar narkoboy. Walaupun begitu, Jia Wench ini kuat nih mentalnya. Walaupun dia digertak secara keras, dia memilih untuk diam 1000 bahasa, nggak mau berbicara sama sekali, pokoknya memilih untuk bungkam. Di ruangan yang berbeda, polisi itu juga menginterogasi tuh 2 temannya Jia Wench. Nah, ternyata polisi kenal nih sama salah satu temannya Jia Wench karena dia adalah salah satu wanita yang dilaporkan menghilang. Salah satu temannya Jia Wench ini ternyata adalah Sulistya. Nah, berbeda dengan Jia Wench, pada saat Sulistya diinterogasi, dia gelagatnya gusar, khawatir, dan juga kayak
Kayak ketakutan gitulah. Polisi notice dengan gelagatnya Sulistya. Ya udah deh, strategi interogasinya itu berbeda tuh dengan Jia Wench. Waktu itu Sulistya dibuat nyaman, dilembutin, dikasih makanan dan juga minuman, sambil juga diminta untuk bercerita. Dan bener banget, setelah dibujuk pelan-pelan, Sulistya akhirnya ngomong. Waktu itu dia bilang, "Pak, apa yang Bapak temukan di tasnya Jia Wench itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di rumahnya. Bapak mesti segera cek rumahnya Jia Wench." Oke deh, polisi mulai bergerak lagi tuh. Mereka menghubungi anggota polisi lain untuk ngecek tuh rumahnya Jia Wench. Pas itu, polisi gerebek nih rumahnya Jia Wench. Dan seperti yang gue ceritakan tadi, rumahnya Jia Wench tuh cukup besar, cukup mewah, dan cukup rapih perabotannya. Seakan-akan rumahnya terlihat normal, kayak rumah orang tajir aja lah. Polisi lalu periksa tuh satu persatu kamar yang ada di rumahnya Jia Wench. Pas itu, polisi menemukan ada sebuah pintu yang kalau dibuka itu adalah tangga menuju ke ruang bawah tanah. Pas pintu ini dibuka, para anggota polisi ini kayak mencium, bau yang gak enak. Kayak bau sangit bercampur juga bau-bau tajam dari cairan kimia. Feeling polisi udah mulai gak enak nih. Mereka pun pelan-pelan jalan masuk tuh ke ruang bawah tanah. Dan baunya itu semakin lama itu semakin semerbak dong. Bahkan ada beberapa anggota polisi yang muntah-muntah, yang nyaris pingsan karena baunya itu pekat dan tajam banget. Dirasa baunya udah berbahaya ya. Polisi keluar lagi tuh dari ruang bawah tanah. Mereka sekarang pakai semacam masker gas respirator gitulah. Dan untuk yang kedua kalinya berusaha masuk ke ruang bawah tanah. Pas sampai di ruang bawah tanah yang gelap ini ya, polisi waktu itu melihat ternyata di ruang bawah tanah ini tuh gak ada apa-apa. Kayak ruangan kosong aja gitu, yang kebetulan bau pekat, tajam, dan juga lembab. Polisi rada bingung dong. Kok bisa ruangan kosong ini tuh memiliki bau yang sangat gak enak? Polisi periksa lebih detail lagi, dan pas itu mereka menemukan di sudut ruangan ada semacam kamera dan juga kaset VHS. Buat yang belum tahu, jadi di tahun 90-an kalau lo mau ngerekam video, lo butuh kamera dan kaset VHS. Kaset VHS itu bisa dibilang kayak memory card lah kalau di zaman sekarang. Nah, pas mau diperiksa nih kamera dan juga kasetnya, anggota polisi lain itu menemukan ada semacam lubang gitu yang ada di lantai di ruang bawah tanah yang ditutup rapih pakai kayu. Semua polisi perhatiannya teralihkan tuh sama lubang ini. Dan pas lubangnya dibuka, semua polisi di situ itu kaget karena mereka baru aja menemukan lubang neraka. Untuk mengetahui cerita tentang lubang neraka ini, kita balik dulu nih ke ceritanya Sulistya. Jadi seperti yang gue ceritakan tadi ya, Sulistya kan lagi ngobrol sambil juga minum teh dengan Jia Wench. Yang Sulistya nggak tahu adalah ternyata teh yang dia minum itu udah disisipkan obat bius oleh Jia Wench. Begitu Sulistya minum, dia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Begitu Sulistya sadar kembali, dia bingung karena dia sekarang kayak lagi duduk terbangun gitu ya, dan berada di sebuah ruangan yang sempit dan gelap. Waktu itu Sulistya sempat meraba-raba sekitarnya, dan ternyata sekelilingnya itu kayak batu kasar atau tanah, dan luasnya itu sekitaran cuman 1,5 meter. Di atas kepalanya Sulistya juga ada semacam penutup gitu yang dia tekan. Ini kok kayak berat banget ya. Pas ini Sulistya sempat berpikiran, apa jangan-jangan gua dikubur hidup-hidup? Sulistya menganalisa lagi tuh sekitarannya, dan lagi-lagi dia menemukan satu hal yang aneh. Jadi permukaan tempat di mana Sulistya lagi duduk itu ternyata bukanlah tanah keras, melainkan kayak empuk-empuk kenyal gitu. Kayak bantal, tapi bukan bantal, kayak jelly gitu, tapi gak rata. Dia juga bingung jelasinnya itu gimana. Selain itu juga, Sulistya mulai mencium bau-bau yang gak enak, bau sangit yang pekat dan juga tajam dari sekitarannya. Pas Sulistya lagi cari-cari, ternyata sumber baunya itu sepertinya muncul dari permukaan tempat dia duduk sekarang. Lagi-lagi, Sulistya bingung, kalau gua sekarang lagi dikubur hidup-hidup, ini gua lagi dikubur di mana nih? Ini rada aneh nih. Pas lagi menganalisa situasi ya, gak lama kemudian muncul cahaya dari atasnya Sulistya. Dia nengok dong ke atas, dan ternyata ada yang membuka atap tempat di mana Sulistya dikubur. Pas itu cahaya yang muncul ini ternyata tuh berasal dari sebuah senter, dan yang memegang senter itu adalah
Jia Wench. Karena cahaya senter dari Jia Wench ini ya, Sulisia bisa melihat tuh dengan jelas sekitarannya. Dan ternyata bener banget, sekitaran Sulisia itu adalah tanah-tanah kasar. Tapi yang ngebuat Sulisia panik sepanik-paniknya adalah permukaan tempat di mana Sulisia lagi duduk. Begitu Sulisia melihat ke bawah, ke permukaan tempat dia duduk, ternyata dia itu sekarang lagi duduk di atas tumpukan banyak sekali potongan jenazah manusia. Sulisia langsung jump scare, panik, jijik, sedih, nangis. Pokoknya dia sama sekali nggak mengira kalau ternyata sekarang dia ada di dalam sebuah lubang atau sumur yang isinya banyak banget potongan tubuh manusia. Sulisia lalu nengok tuh ke atas, ke arah Jia Wench. Di momen ini, Sulisia kayak memohon untuk diselamatkan, untuk tidak dibunuh, mohon ampun lah, pokoknya minta untuk segera dikeluarkan dari sumur lubang neraka ini. Pas ini, Jia Wench malah tawa dong, ya. Dia ketawa dan waktu itu bilang, kalau kamu mau keluar dari sana, kamu harus nurutin semua perintahku. Lalu 2 minggu kemudian, Sulisia dengan tatapan yang kosong sekarang lagi duduk nih di salah satu bangku yang ada di stasiun kereta Kikihar. Lagi bengong-bengong gitulah. Kali ini penampilannya Sulisia tuh beda, nggak seperti terakhir kali dia berada di stasiun ini ya, dimana dandanannya tuh seadanya aja. Enggak, kali ini berbeda total. Waktu itu penampilannya Sulisia itu bener-bener cantik banget. Full make up, profesional, anggun, dan juga elegan. Seperti eksekutif muda atau wanita karir. Tapi rada-rada seksi. Nah, pas lagi duduk bengong gini ya, ada nih bapak-bapak yang lewat gitu di hadapannya Sulisia. Kita sebut saja bapak-bapak yang lewat ini itu dengan sebutan Fulano. Pas Fulano lewat, Sulisia langsung sadar lamunannya dan memasang ekspresi yang oke, siap nih ya. Sulisia pun langsung berjalan tuh menyusul ke arah Fulano. Dan pas mereka bersampingan, Sulisia dengan wajah ekspresinya itu kayak dibuat seksi, kayak menggoda Fulano. Di momen ini, Sulisia kayak berbisik-bisik itu kepada Fulano. Entah bisikannya apa ya, yang jelas begitu Sulisia selesai berbisik, mereka berdua sekarang bergandengan tangan, saling merangkul, dan pergi berdua. Begitu sampai di tujuan yang mana di sebuah rumah yang cukup besar, cukup elegan, dan cukup rapi, Sulisia itu kayak memberikan masuk Fulano, dan begitu masuk, Fulano langsung dicekik lehernya menggunakan kawat besi sama Sulisia. Fulano yang sudah tidak sadarkan ini itu diseret tuh sama Sulisia menuju ke ruangan bawah tanah. Di sana, Sulisia mengambil sebuah pisau dan langsung menusuknya ke dadanya Fulano. Begitu Fulano sudah meninggal, Sulisia menyeret lagi nih jenazahnya Fulano. Kali ini Sulisia seret dan masukkan jenazahnya Fulano ke dalam sumur yang sama. Sumur tempat di mana Sulisia sendiri pernah berada. Setelah dimasukkan, Sulisia tutup tuh lubang sumurnya. Dan dari sisi ruang bawah tanah lain, muncul nih Jia Wench dengan ekspresi sumringah. Jia Wench tersenyum lebar karena dari tadi dia tuh ngerekam seluruh aksi pembunuhan yang dilakukan Sulisia menggunakan kameranya. Dari sini bisa dibilang Sulisia sekarang itu rela menjadi komplotannya Jia Wench supaya dia tidak menjadi korbannya Jia Wench. Nah, awalnya Sulisia merasa tertekan ya karena dia mesti menggoda dan membunuh pria-pria seperti Fulano. Cuman lama-kelamaan, entah kenapa ya, Sulisia tuh menjadi terbiasa. Dia yang tadinya ketika beraksi itu mesti diawasi oleh Jia Wench supaya tidak kabur, sekarang udah dilepas begitu aja untuk beraksi sendirian. Bisa dibilang Jia Wench ini udah percaya terhadap Sulisia kalau dia tuh nggak bakalan kabur atau cepu. Jia Wench juga berpikiran, mungkin aja ya, diam-diam Sulisia itu menikmati aksi pembunuhan ini. Buktinya, Sulisia walaupun selama setahun selanjutnya ada kesempatan untuk kabur, melarikan diri, atau bahkan cepu, dia malah terus aja tuh nurut melakukan aksi pembunuhan atas perintahnya Jia Wench. Lebih gilanya lagi adalah selain Sulisia, Jia Wench juga merekrut orang lain lagi. Orang yang Jia Wench rekrut setelah Sulisia adalah mantan istrinya sendiri yang identitasnya tuh nggak gue temukan. Maka dari itu kita sebut saja sebagai Fulana. Dengan cara yang sama seperti Sulisia, Jia Wench kayak mengajak Fulana ketemuan di rumahnya, disekap, lalu dibuat deal-dealan supaya mau menuruti seluruh perintahnya
Jia Wench tanpa terkecuali. Dan sama halnya dengan Sulisia, awalnya Fulana tertekan, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan juga jadi enjoy aja. Alhasil, Jia Wench, Sulisia, dan juga Fulana mulai nih melakukan aksi penculikan dan juga pembunuhan. Kalau Jia Wench yang beraksi, maka targetnya adalah wanita. Sedangkan kalau Sulisia atau Fulana yang beraksi, maka targetnya adalah pria. Maka dari itu, polisi sempat terkecoh nih karena awalnya kan korban itu adalah wanita PSK. Nah, sebenarnya pada momen itu ya, Jia Wench itu lagi beraksi sendirian tuh. Lalu pas Jia Wench merekrut Sulisia, mulai tuh korban dari orang yang hilang adalah bapak-bapak. Polisi jadi bingung, kok sekarang targetnya jadi bapak-bapak? Belum selesai bingung, Jia Wench merekrut lagi Fulana. Dan pas ini korbannya semakin random, semakin banyak, dan lokasinya semakin tersebar. Karena beberapa faktor tadilah, polisi sempat kesulitan melacak siapa pelakunya. Sampai akhirnya, Jia Wench, Sulisia, dan juga Fulana tertangkap nih. Sulisia cepu, dan akhirnya ketahuan tuh semua dosa-dosanya mereka bertiga. Pada saat polisi memeriksa lubang neraka ini, ternyata di dalam lubang itu ditemukan 42 orang. 42 orang itu terdiri dari 24 wanita dan juga 18 pria. Jia Wench, Sulisia, dan Fulana. Terus juga satu cowok lagi yang ditangkap karena katanya dia tuh ngeracik obat bius untuk mereka bertiga. Itu semuanya 4 orang ditangkap. Mereka semua dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi bersama-sama pada tanggal 24 Januari tahun 1992.